Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Hai sahabat Sonora dan juga teman seru CGV. Kenapa? Supaya apa? Film kita kan kayak gitu, dikit-dikit. Kamu Dikit-dikit. enggak jadi penasaran hari itu sebenarnya nonton film Sherina atau film India? Lu pasti ketemu lagi barengan dengan Sesa dan juga Haria di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. kita harus yang kayak bernyanyi karena Musical gitu kan. Jadi di hari ini kita akan masih juga untuk mereview film. 2 minggu gak ketemu sahabat Sonora, teman seru CGV, kita balik lagi ya di program Bioskop Gajah Mada. Dan kali ini adalah kita mau nge-review salah satu film Indonesia yang udah dinanti-nanti. Ini yang memang angkatannya Sesa gitu, yang dulu nonton yang pertama ini seangkatan kayak umur masih SD gitu kan. Haria pas itu Sama, kita kan satu angkatan sama. Haria kesel. Hah? Kenapa? Bapaknya Haria cuma ngajak kakaknya Haria buat nonton di bioskop Sherina 1. Haria nggak boleh, bioskop cuma buat orang dewasa. Kakak gua, anak lu yang pertama juga masih kecil. Bapak kalau ngelihat, kan dalam arti. Bapak lihat di surga. udah di-spill sahabat Sonora. Jadi kita akan nge-review salah satu film Indonesia yang ditunggu-tunggu 23 tahun lamanya kita sudah menanti, adalah Petualangan Sherina yang kedua. Sudah tayang di bioskop sejak tanggal 28 September 2023. Yes. Tapi sahabat Sonora, ini film Petualangan Sherina yang kedua. Ini kalau dilihat-lihat ternyata katanya udah tembus 700.000 penonton selama 4 hari penayangannya di bioskop Indonesia. Keren. Berarti kalau ditanya pengalaman Haria dengan Petualangan Sherina 1 itu nihil ya? Nihil, ditinggal. Tapi karena kamu nonton gak sih? Nonton di TV. Udah SD kelas 4. Haria SD kelas 4 itu berarti sekitar udah 10 tahun setelah tayang. Kertarajasanya udah tua. Akulah Kertarajasa. Aku mbaknya. Tapi saya nonton Sherina 1. Nonton. Di bioskop juga? Enggak. Di TV, udah tayang di TV? Enggak. Dulu rental CD. Bener. Dulu rental CD. Nah ini jadi juga sebenarnya memang untuk Anda sahabat Sonora yang balik lagi seangkatan sama Sesa dan juga Haria, mungkin ada pengalaman sendiri ya sama Petualangan Sherina yang kedua. Karena Petualangan Sherina pertama ini tahun 2000. Ini 23 tahun yang lalu berarti. Ini menceritakan Sherina yang diperankan oleh Sherina Munaf. Namanya sama, jadi nggak susah ini ya ngapalinnya. Adalah gadis kecil yang cerdas, kemudian energik, kemudian dia juga suka nyanyi. Itu waktu kecil, tuanya bosi. Punya teman kayak dia pasti ngeselin. Ya ampun, ini cuma film kasihan Sherina. Yang mana si Sherina ini dia tinggal di Jakarta bersama dengan orang tuanya, Bapak dan Ibu Darmawan. Dia diperankan oleh Matias Musyus dan juga Uci Nuro. Tapi Sherina ini harus meninggalkan teman-temannya ketika si ayah ini menerima pekerjaan sebagai ahli agronomi peternakan di Lembang milik Ardi Wilaga yang diperankan oleh Didi Petet. Hatiku sedih. Pakai piano. Hatiku curi. Terus ada gitarnya. Tanana treng. Oke. Nah, ngomongin soal Sherina yang pindah ke Bandung. Di lingkungan barunya. Boleh lah. Naik kereta Sherina ya. Gicuk. Todet. Jadi dia tuh cepet banget beradaptasi dengan temen-temennya gitu ya. Bahkan dia di sana udah langsung cepet dapet temen baru gitu ya. Karena dia tuh kan ya itu tadi energik, pinter, cerdas. Makanya supel, banyak yang mau temenan sama dia. Nah si cowok ini, si anak laki-laki yang nakal gitu ya, namanya adalah Sadam, diperankan oleh si Derby Romero. Apa? Nungguin gimmick ya? Nah, Derby Romero ini biasa anak nakal gak mungkin sendirian, pasti dia punya kayak antek-anteknya gitu kan, rombongannya ada 2 temennya. Nah, mereka ini sering mengganggu anak-anak yang lemah gitu ya, kayak loh. Nah, Sherina ini juga sering menerima perlakuan yang kurang karena enak anak baru gitu ya. Anak baru dibully, dinakalin gitu kan. Akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya dalam perang melawan Saddam.
Tapi kemudian ketika Sherina ini menemani ayahnya mengunjungi pertanian, karena kan tadi jadi ahli agronomi, ayahnya dipindah ya. Kalau agrowisata menemani ayahnya berwisata. Nah, jadi ketika dia menemani si ayahnya mengunjungi pertanian, dia menemukan kalau Sadam adalah putra Ardi Wilaga yang punya pertanian ternyata, sahabat Sonora. Nah, disinilah si Sherina mengetahui kalau Sadam yang jagoan di kelasnya ternyata adalah anak manja. Oh, mama ke kamar mandi. Kamu jadi kayak Sinjot. Mama, mama. Sadam. Hawa. Adam. Sherina dan Sadam ini kemudian saling menantang untuk mendaki bukit terdekat hingga ke observatorium. Tapi, ya kan mereka ada yang lari-lari tuh. Tapi permusuhan mereka berubah jadi persahabatan ketika keduanya diculik. Diculiknya sama ini bukan orang-orang yang menyembah pocong. Kenapa jadi pocices? Oh, salah film Mengabdi Setan 2. Tempat syutingnya sama soalnya. Tapi anyway, di balik film yang luar biasa keren ini, ada sosok yang luar biasa juga. Riri Riza, Mira Lesmana. Nggak tahu kenapa dua orang ini sepaket kalau udah collapse tuh hasilnya. Iya ya. The best. Ini merupakan seorang sutradara dan juga produser yang melakukan terobosan baru pada saat itu kan awal 2000-an gitu ya, dengan film Petualangan Sherina. Jadi film ini merupakan film musical pertama di Indonesia. Makanya dari awal sampai akhir nyanyi gitu. Kasihan sahabat Sonora ya. Nah berawal dari obrolan bersama Elva Cesioria, seorang penata musik yang juga menciptakan lagu Andai Aku Telah Dewasa. Bagus juga suara. Judulnya ini adalah apa, ayo? Andai Aku Besar Nanti. Itu. Nah, hal ini diungkapkan dalam sebuah video behind the scenes kalau si Riri dan juga Mira ini mempunyai impian bikin film musik pertama di Indonesia. Nah, si Elva ini awalnya agak pesimis gitu ya, karena kan zaman segitu film Indonesia tuh lagi ya mungkin lagi nggak bagus-bagusnya, lagi mati suri. Lagi nggak hoki, ciong kalau katanya Pak Kang. Lah kok tiba-tiba ada dua orang muncul mau bikin gebrakan dengan film yang beda dari sebelumnya. Betul. Tapi akhirnya Elva setuju dengan tekadnya si Riri Riza dan juga Mira Lesmana pada saat itu. Kebayang nggak kalau pas itu si Riri Riza sama Mira kayak malah gitu lah, udah nggak usah gitu. Kenapa sih kalau kita bikin gimmick tuh ujungnya pasti Jawa keluar dari kamu gitu loh. Nggak semua sahabat Sonora atau orang Jawa. Nanti tolong editor terjemahan di bawah. Tapi ternyata bener aja nih sahabat Sonora, film pertama garapan Riri Riza dan juga Mira Lesmana ini dianggap jadi tonggak kebangkitan perfilman Indonesia. Terima kasih untuk Riri Riza, Mira Lesmana. Kesuksesan dari Petualangan Sherina dalam menyuguhkan lagu-lagu yang penuh nostalgia, kemudian alur ceritanya juga menarik, kemudian acting yang gemesin banget, ini karena masih bocil-bocil gitu kan, yang akhirnya membuat film ini memberikan inspirasi kepada para pembuat film untuk memproduksi film-film anak-anak Indonesia yang juga memiliki kualitas tinggi. Terlebih lagi nih sahabat Sonora, karena film debut mereka ini ya berhasil menggait hati publik tanah air lebih dari 1 juta penonton. Salah satunya adalah saya Sada juga hadir, tapi memang tidak ikut dalam bioskop. Ya kan lu nontonnya Buddha Bajakan. Enggak, itu kan VCD. Oh iya. Kalau ada di TV resmi. Kalau VCD kan biasanya yang di sewa-sewain itu asli kok, harusnya asli ya. Asli ya, Udah, asli. Nah coba kita rembuk dulu, kita nanti ada yang lewat dulu ya, sahabat Sonora, kita rembuk dulu deh. Ya, Udah ketebak. Bioskop Gajah Mada Udah ketebak. bersama si TV. Sumpah udah ketebak banget. Masih bersama Sadam dan Sherina. yang masih membahas film Petualangan Sherina. Makin dikecilin ya sahabat Sonora audionya, please banget. Makin dikecilin. Agak capek tapi nyanyi kayak gitu terus gitu. Normal aja deh nyanyinya. Film Petualangan Sherina terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia.
Nah, anyway sahabat sebenarnya kalau ngomongin soal soal film musical pertama di Indonesia, Sherina. Dan ini memang konsepnya soal petualangan sekelompok anak-anak yang terlibat dalam misi penyelamatan dan persahabatan gitu ya. Dan pastinya juga ada pesannya, yaitu pesan positif tentang persahabatan. Keberanian nih, Harya banget gua kan, dan juga kegembiraan dalam menjalani petualangan. Fansnya tuh Sherina gitu loh. Enggak, kenapa sih ada dari tadi ngomong muncul terus? Oh, itu efek air. Demi apapun. Ini nonton di 4DX. Males banget sahabat Sonora ya. Tapi balik lagi, film petualangan Sherina, iya, ini kita ngomong yang awal dulu ya. Namanya aja film petualangan Sherina. Nggak lengkap tanpa kehadiran Sesa Uli. Kenapa lu? Siaran di hutan. Nggak lengkap tanpa kehadiran Sherina Munaf ini sebagai pemeran utama dari petualangan Sherina. Ya. Nah, Mira Lesmana si Mirles ya, ini selaku produser film ini juga dia melihat potensi yang dimiliki oleh Sherina pada saat menggarap video klip untuk album pertama Sherina yang berjudul Andaiku Besar Nanti. Nyanyi dong. Udah. Tenaganya udah kayak capek. Nah, tapi anyway Mira pun udah bisa membayangkan gitu ya bagaimana sosok seorang gadis cilik kalau tampil di film layar lebar. Karena menurutnya Sherina ini sangat cocok gitu ya, sangat berbakat, cerdas dalam berekspresi, terutama buat tampil sebagai pemeran utama di filmnya tadi. Nah, ayah Sherina, Bapak Triawan Munaf pun akhirnya menyetujui tawaran Mira untuk menjadikan putrinya sebagai tokoh utama di film yang diproduksinya tersebut. Aku rasa kalau misalnya Mirles ini juga datangnya ke Ibu Nur, Pak Larton gitu, kayaknya dia setuju juga. Mbak Mirles coba deh lihat ini, Haria casting untuk botol minum CGV. Udah paling bener kayak gini. Tuh kan berminyak. Tapi lanjut lagi sahabat. Kalau tadi kita ngomongin Sherina. Lawannya Sherina bukan lawan, mungkin friend and enemies gitu ya. Kayak hate relationship gitu ya. Betul. Lihat Haria dengan kosakata bahasa Inggrisnya. Kenapa? Bener kan? Bener. Hate relationship. Nah, Sadam ini adalah anak lelaki nakal ya. Kali Sadam nakal. Lak-lakannya dong. Dan lelaki nakal ya, yang awalnya ini jadi musuhnya Sherina di film ini. Ternyata ini terinspirasi dari anak tetangga Jujur Prananto. Prananto. Pak Jujur. Coba Sadam yang jadi inspirasi sekarang gimana, masih nakal apa enggak? Udah gede belum ini Sadamnya? Nanti kemudian juga penulis si Jujur Prananto ini tadi juga dia adalah seorang penulis naskah untuk film petualangan Sherina. Jujur, ini kayak ngomong jujur kayak kita kayak sebuah kalimat ya. Jujur nih. Punten Pak Jujur namanya. Nah, si Jujur ini juga bercerita kalau ide karakter anak nakal ini berawal dari anak tetangganya yang pernah coret-coret mobil miliknya. Sebel banget gak sih? Pas banget. Tadi di grup WA keluarganya Haria, mobil rumah dicoret-coret. Itu hati-hati tuh jadi petualangan. Jadi film berikutnya. Petualangan Haria. Tapi udah tua. Lu Haria jadi ya ketara jasanya. Akulah Kertara Jasa. Oh, kemudiannya. Nah, dari situ kemudian dia terinspirasi untuk membuat karakter Sadam yang diperankan oleh Derby Romero. Nah, tapi menariknya karakter ini dikembangkan oleh si Pak Jujur. Dari yang awalnya musuhnya Sherina yang nakal, kemudian malah jadi sahabat yang akhirnya berpetualang bersama. Enggak sih, sebetulnya bukan sahabat yang kemudian gimana, kepepet di hutan cuma berdua. Gimana survive-nya? Survive ya. Kalau itu jadi filmnya thriller ya mereka kayak akan saling membunuh gitu kan, aku yang bertahan. Kan nggak mungkin film anak-anak gitu ya? Oh iya, ini film anak-anak. Lupa. Mbak Mirles ngapunten, Mas Riri ngapunten. Nah, selain diceritakan sebagai anak nakal, Sadam ini juga diceritakan sebagai, ya walaupun dia tuh di luar tuh nakal, turns out di rumah dia tuh anak yang manja. Nah, untuk ide awal untuk judul film anak-anak garapan produksi Miles Films ini sebenarnya adalah Petualangan Vera dan Elmo. Oh ikan. Hah? Nemo. Oke, lanjut. Haria. Tapi kemudian setelah album pertama Sherina rilis, nama Sherina pun ini naik daun ya, sehingga akhirnya judul untuk filmnya ini, untuk film komedi musikal anak-anak ini diganti menjadi Petualangan Sherina. Mungkin kalau anak-anak lagi suka petualangan gitu kali ya, makanya namanya petualangan. Nah, tapi memang Bu Mirles gitu ya. Bu Mirles. Mira Lesmana ini sengaja ganti judulnya karena nama Sherina itu kan popularitasnya sedang tinggi gitu ya, lagi banyak
Mbak Sherina, dan dikenal sama anak-anak dibanding tokoh utamanya yang awalnya diberi nama Vera tadi. Nah, akhirnya nama Sherina ini pun menjadi salah satu kayak nilai jual gitu ya terhadap film layar lebar kedua produksi Mira Lesmana tersebut. Yes, nah untuk film petualangan Sherina ini juga mampu membuat Sherina kemudian Saddam ini jadi trendsetter anak-anak di era 2000-an. Ada Saddam banget dulu. Nakalnya enggak, manjanya iya. Ada kan yang penting. Benar. Yang pertamanya ada gaya Sherina yang suka pakai plester gitu kan, enggak luka. Plester luka. Kirain pakai plester. Ingat ini film anak-anak. Ini film anak-anak ya. Karena di Sherina digambarkan tuh jadi kayak jagoan, jadi ada plester, ditanya sama bapaknya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, biar keren aja. Ya, gitu ayah bilangnya ayah gitu kan. Ada juga dia membawa kotak bekal, isinya permen coklat warna-warni itu juga. Aku inget banget Sherina makannya tuh kayak ngambil. Enggak, kebanyakan kan. Setuang. Dituang. Udahlah. Enggak sih. Kemudian ada juga ini model rambut Saddam ala batok poninya. Yang ponian selamat datang gitu kan, tirai. Iya bener-bener gitu. Terus ini juga akhirnya karena potongan rambut si Saddam itu kemudian di masa itu banyak anak laki-laki bahkan remaja yang mengikuti gaya rambut Saddam. Nah, film ini pun juga sukses meraih penghargaan di Festival Film Indonesia atau FFI di tahun 2001. Luar biasa loh. Tahun 2000 produksi tayang, tahun 2001 langsung dapat penghargaan. Kita kerja tahun 2020. Sampai sekarang masih gini-gini aja, udah 3 tahun. Ups. Lanjut. Nah, film petualangan Sherina pun langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari para kritikus film dan juga penonton ya. Sambutannya luar biasa gitu ya. Dan petualangan Sherina pun berhasil memenangkan Piala Citra untuk 2 kategori. Yang pertama film terbaik dan yang kedua adalah sutradara terbaik. Nah, selanjutnya kita akan membalas film petualangan Sherina kedua. Apakah Sherina masih sotoy? Masih suka ngatur-ngatur? Masih suka kayak yang udahlah, aku aja ini gitu. Aku aja. Kayaknya Sherina tuh bukan. Ini Sherina ya, bukan Sarinem. Dan apakah Saddam masih menjadi anak yang Saddam mau kemana? Diculik. Ingat gak sih yang gitu? Itu di hutan-hutan di itu hutan-hutan kan? gitu, atau masih akan menjadi sosok yang lebih cool, berwibawa gitu, atau Saddam suka siaran kayak Hari ya? Kita akan cari tahu faktanya di yang berikutnya ya. Siap, mau menyanyi kan ada kayak lagu-lagunya deng 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 deng. Ini film petualangan, bukan film perang. Setiap manusia di dunia. Ada joget-jogetnya semangat gitu. Kamu nonton yang bener petualangan Sherina atau petualangan siapa? Kan ada joget-jogetnya. Enggak gini. Enggak, masalahnya orang kalau joget kan ngikuti ritme. Siap manusia. Kayaknya koreografinya film petualangan Sherina nangis lihat ini. Sahabat Sonora dan juga teman CGV masih bersama dengan Sesa dan juga Haria yang mana segmen ketiga. Kalau tadi Haria udah spill dikit, kita akan ngebahas film petualangan Sherina yang kedua setelah 23 tahun. Apakah kecurigaan Anda terhadap Sherina dan Saddam akan bersatu? Ya, apakah Anda curiga Sherina? Apakah ada curiga Sherina udah jadi PNS? Atau Saddam udah daftar polisi? Kita akan temukan jawabannya di film Sherina 2. Yes. Film petualangan Sherina 2. Ini kembali ada Sherina Munaf dan juga Dermy Romero ya. Ini yang memerankan karakter ikonik Sherina dan juga Saddam. Yang mana untuk kali ini mereka dihadapkan pada petualangan baru. Apa itu? Susahnya dia jadi seorang young adults dengan petualangan baru yang mana kini Sherina ini udah dewasa. Dia sudah jadi jurnalis terkemuka di Next TV ya, dan bahkan dia ini sudah merencanakan liputan besar di World Economic Forum di Swiss bersama dengan kameramennya Aryo. Ini yang diperankan oleh Ardit Erwanda. Aryo, Dudu Haryo. Lah aku nih ngomong itu bilangnya Haryo loh. Nah, rencananya tapi tidak berjalan sesuai dengan harapan karena bosnya benci banget ada sama bos-bos kayak gini. Meminta Sherina untuk meliput konservasi orang utan di Kalimantan. Sherina awalnya kayak yang,
lebih merasa prestis liputan di Swiss dong daripada di Kalimantan gitu kan. Tapi walaupun si Sherina tuh awalnya nggak mau, ya ini kayak oke lah nggak apa-apa, hanya dia bersedia. Nah bersama Aryo mereka berangkat ke Kalimantan. Di sana nggak disangka Sherina ketemu dengan sahabat lamanya. Sayang tuh Share, untung nggak ke Swiss. Oh iya nggak ketemu. Kalau dia ke Swiss nggak jadi petualangan Sherina kedua, beneran ya? Iya, ketemunya Mas Adam yang lain. Suseno. Nah, Sadam sekarang itu sudah menjadi pemimpin di organisasi konservasi orang utan di Kalimantan. Beda ya? Apa? Orang utan. Nah kemudian dari sisi si Sherina dia juga memutuskan ya ini untuk meliput proses pelepas liaran si orang utan ke alam liar. Namun misi itu terhambat ya, namanya petualangan Sherina, ada petualangan pasti di tengahnya ada hambatan juga gitu ya. Ketika anak orang utan bernama Sayu ini diculik oleh komplotan penjahat di bawah pimpinan Dedi yang diperankan oleh Randy Danishta. Nah si Dedi ini melakukan aksinya atas perintah pasangan suami istri Shailendra ini yang diperankan oleh Chandra Satria dan juga Ratih ini yang diperankan oleh Isyana Saraswati. Oh ya gitu ya. Kalau Shalendra kan elegan gitu. Oh iya bener-bener kayak. Kenapa? Babe, kan gitu sih Ratih, Ratih gitu, babe. Kenapa? Masa aku dibilang nggak trendy sama teman-teman, babe? Memang. Yang mana kedua orang ini, pasangan suami istri tadi ini mereka memiliki ambisi ya untuk mengoleksi satwa liar untuk pajangan di rumah mereka. Orang kaya tuh emang kadang nggak habis pikir Aneh-aneh, gitu. bener. Ya. Kita mah ambisi buat cari duit aja susah. Ini ambisi mengoleksi satwa liar. Nah, Sherina bersama Sadam berusaha menyelamatkan Sayu dan menghadapi berbagai macam rintangan. Bahkan di tengah petualangan mereka, keduanya tuh mengenang masa-masa persahabatan mereka dari kecil sampai remaja, sampai kelupaan kalau mereka punya misi untuk menyelamatkan Sayu. Mereka saling mengenang gitu ya perjalanan mereka dari kecil sampai remaja dan juga mencari tahu alasan di balik tahun-tahun mereka pisah gitu. Iya. Kayak ya udah kayak seperti agak lost gitu kan. Nah kemudian film ini, film petualangan Sherina yang kedua ini juga masih diproduksi oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri Riza. Naskahnya ditulis oleh Jujur Prananto. Aku kirain dari Octavia. Itu skripnya kita Pak. Okay. Kemudian Mira Lesmana, Riri Riza dan juga Virania Munaf ini adalah kakak dari Sherina. Dan Sherina juga turut berkontribusi nih dalam penataan musik ya. Dia melanjutkan karya mendiang Elva Sesioria di film pertamanya. Nah, seperti yang udah Arya kasih tahu gitu ya, selain menjadi pemeran utama, Sherina juga dipercaya sebagai penata musik atau music director untuk film petualangan Sherina 2. Cocok share. Di Besok Gajah Mada juga butuh audio director. Iya, kesini aja share. Iya. Kita kurang satu, anak magangnya udah cabut soalnya. Boleh datang ya share. Nanti hubungi CV di bawah. Dan pola pengerjaan yang dilakukan Sherina pun masih mengikuti sama kayak jejak yang ditinggalkan oleh mendiang Elva. Sherina menuliskan musik gitu ya, menuliskan musik latar sampai dengan menentukan nada untuk dinyanyikan dalam adegan film. Itu kayaknya bukan satu hal yang mudah ya, tapi keren. Nah kemudian penyanyi 33 tahun itu dia juga menyiapkan 7 lagu baru untuk petualangan Sherina yang kedua. Dia menjelaskan nih ada lagu yang berkesan nostalgia, kemudian upbeat, kemudian energik, ada juga yang dramatis. Memang drama ya. Dan lagu-lagu tersebut ini juga dibuat untuk menyelaraskan dengan lagu-lagu dari film pertama yang digarap oleh mendiang Elva Sesioria. Tapi memang iya sih, tadi ada beberapa lagu yang kayak depannya itu sama, jadi kayak oh ternyata nih jadi beneran jadi ngajak flashback. Betul, tapi secara overall musiknya tuh bener-bener kayak nanti aja ini ya. Udah review. Sabar yuk. Nah selain itu Derby Romero pun juga akhirnya bernyanyi dengan vokal sendiri untuk mengisi sejumlah lagu di petualangan Sherina 2 ya. Seperti kita ketahui Derby juga pernah nyanyi gitu kan. Dan di film pertama petualangan Sherina, Derby tidak menyanyikan sendiri lagu-lagu yang ada di filmnya itu. Jadi pas itu suaranya si Derby diisi oleh penyanyi lain yang bernama Arya Bima. Bukan ya, namanya yang isi adalah Rado Purba. Yes, dan untuk kesempatan kali ini si Derby Romero menyumbang suara untuk 3 lagu untuk petualangan Sherina yang kedua. Dia bernyanyi untuk lagu berjudul Nostalgia Bersama, kemudian ada judulnya Sayu dan juga Mengenang Bintang. Itu tadinya fakta-fakta seputar petualangan Sherina kedua, tapi kita masih punya fakta-fakta lain. Betul, karena
penjahat di Sherina 2 akan lewat dulu. Tidak, tangkap dia. Masih di segmen Gini. Bioskop Gajah Mada. Segmen bersama sebelumnya Cici. bilang. Kenapa? Segmen sebelumnya udah bilang capek nyanyi terus. Tapi selalu ketebak kalau mau buka segmen, kalau udah dia yang buka, nyanyi. Namanya film drama musikal. Kalau nggak nyanyi, ya namanya juga cari gimmick. Buat memperpanjang durasi. Tapi kita masih ngebahas soal salah satu film musikal Indonesia, yaitu Petualangan Sherina 2. Nah, tahu nggak sih sahabat Stora kalau film Petualangan Sherina 2 ini kan memang di skripnya si Sherina terbang ke Kalimantan. Bener. Nah, they flew to Kalimantan. They flew to Kalimantan. Wow, they Artinya apa really tadi ya? did. Mereka terbang ke Kalimantan Tengah untuk lokasi syutingnya, tempat reuniannya Sherina dan juga Sadam. Proses syuting film sequel tersebut membutuhkan total 49 hari. Makanya Haria nolak di awal. Haria diajakin syuting, tapi Haria udah Kamu bilang. yang jadi sayunya ya? Atau Hirodanya? Gagal gimmickku. 49 hari. Nah, pada saat mengumumkan proses syuting sudah selesai, Sherina mengatakan tantangan saat syuting itu terletak pada medium dan juga cuaca yang menantang. Padahal masih di Indonesia ya, tapi ternyata Ya susah loh, secara medannya aja di hutan, tapi ya, air kayak medannya gitu bener-bener kan. Dan cuaca pun juga ada beberapa scene kalau Sesiange jalannya itu basah, Iya, hujan gitu kan. bener-bener. Kalau scene favoritnya Sesi apa? Scene favorit Sesa itu adalah Petualangan Sherina 1, itu dia identiknya dengan hutan-hutan. Karena mereka di hutan. Jadi kayak kalau dulu kan anak-anak kecil kayak gemus-gemus gitu, mereka survive di hutan gitu kan. Tapi sekarang ngelihat mereka udah gede, udah bisa, Sherina tuh udah bisa bertarung sekarang, udah bisa tonjok-tonjokan. Makanya Sherina dari dulu lebih jagoan daripada Sadam ya? Betul, tapi kan dulu kan nggak bisa tonjok-tonjokan. Sekarang nggak bisa tonjok-tonjokan gitu. Jadi apapun yang di hutan lah pokoknya cakep menurut sama. Iya kan? Arya fokusnya bukan lebih ke bagaimana mereka survive di hutan. Cara pengambilan gambarnya cantik banget kayak bener-bener wah, ini tuh kan kita selama ini jauh mengenal Indonesia tuh soal kalau nggak gunung, pantai, savana, gunung, pantai, savana, budaya. Tapi juga untuk explore alam hutan itu luar biasa cakep. Bahkan tadi juga pasti kan nggak sih ada scene yang Sherina sama Sadam naik kapal, terus mereka kapalnya tiba-tiba berhenti, terus Sherina kayak ya udah kamu turun sini. Itu kayak ada sandbank di tengah-tengah sungai itu kayak keren kan? Jadi ngelihat apa ya, kalau biasa kan kalau untuk kita petualang gitu ngelihatnya di YouTube, cuman yang vlog-vlog orang, tapi ternyata di film dan si Sadamnya juga ngebawain keteknya itu tadi. Iya. Jadi kita ngomongin kelebihan malahan. Ya udahlah, scene favorit dan kelebihan kayak itulah gitu. Ya, intinya itu. Terus ada lagi nggak, Arya? Overall itu sih. Sama satu lagi ini kerennya, nggak tahu ya bener apa salah, cuman setahu Sesa memang Sherina ini dia ikut dalam untuk konservasi orang utan. Kalau Sesa nggak pernah salah lihat di Instagramnya. Dia sama ada siapa sih? Ada satu lagi artis cewek. Nah, Nadia Hutagalung. Bukan. Kalau Nadia Hutagalung kan ini satu lagi konservasi lagi itu yang internasional. Kalau ini dia memang untuk orang utan. Jadi beberapa kali kalau Sesa nggak salah ya, jadi di Instagramnya dia juga ada sempat ngeposting kalau dia memang ikut serta untuk konservasi si orang utan itu tadi. Dan di sini karena awalnya saya tuh nggak tahu, saya ngiranya udah petualangan biasa aja, petualangan awalnya waktu kita nonton film kayak Sherina nggak jadi ke Swiss, tapi dia ke Kalimantan. Terus di Kalimantan ternyata ada penculikan apa segala macam. Ternyata turns out tentang orang utan, dan ini masih relate banget karena kejadiannya di Kalimantan. Dan kamu ingat nggak sih di beberapa hari terakhir di sosial media ada orang utan kurus yang di nyebrang jalan. itu. Nah itu jadi kayak kerasa lebih deket, jadi kayak relate ya? Benar. Jadi dengan adanya film ini tuh jadi kelihatan kayak ternyata ada konservasi orang utan yang mana mereka anak-anaknya tadi mereka punya sekolah untuk bayi orang utan. Jadi ternyata mereka juga dikasih sekolah sebelum mereka akhirnya dilepas liarkan lagi ke alam. Jadi bener-bener ngasih lihat sisi lain itu, dan apa ya,
secara nggak langsung tuh kayak mengajak juga, ini loh, ini realitanya seperti ini, Kalimantan itu masih hijau, tapi ternyata orang utannya juga tidak semakmur itu. Jadi selain film hiburan, tapi juga ada sisi edukasinya untuk ngerti bagaimana sebetulnya kehidupan di hutan di Kalimantan. Bener, gitu. dan campaign juga mungkin ya untuk konservasi, karena balik lagi mungkin ada karena si Sherina juga ikut konservasi itu, jadi kayak udah deh sekalian ngambil ini aja untuk garis besar dari si petualangan Sherina. Jadi bagus sih. Tapi aku jadi tertarik nggak sih? Apa? Ikut sekolah di sana. Kan sayunya kamu. Oh iya. Aku yang bawa kamu. Tapi ngomong soal scene favorit, agak anjlok ya scene favoritnya Hari dan Sesha. Kenapa? Kalau scene favoritnya Sesha kan soal keperihewanan, merawat hewan, sayang bumi gitu kan. Tahu nggak scene favoritnya Haria? Apa? Pas pesta di rumah. Haria nggak tahu kenapa juga sebetulnya agak excited ngeliat itu gitu loh, kayak ada ya orang kaya sekaya ini. Haria nggak tahu gimana gitu, nggak tahu ini contohnya Haria atau enggak, tapi Haria yakin yang ada scene party itu juga pasti di dunia ini ada beneran. Nggak usah di dunia ini, di Jakarta ini ada pasti beneran. Ada. Acara anniversary ulang tahun pernikahan atau apa semewah itu, tamunya mewah sampai ngundang dancer buat nari-nari gitu. Haria cukup menikmati di bagian itu sih, kayak ya ampun kalau dia diundang gitu bingung pakai baju apa. Bener-bener. Nah, kalau ngomong soal kekurangan, sebetulnya bukan kekurangan ya. Dibanding sama film Sherina yang pertama, mereka gemes. Iya, anak-anak kecil gitu ya dengan tingkahnya cabi-cabi yang polos-polos gitu, mereka survive di hutan lucu gitu. Dan ketika mereka kemudian waktu itu dengan mereka konfliknya menghindari penculik lah dan juga lain sebagainya. Sekarang mereka ditaruh di hutan lagi dengan yang Sherina yang jiwa petualangannya gitu ya, dengan insting kebosiannya dia, kemudian ketemu sama penjahat-penjahat gitu, kok kayak kok konfliknya agak sedikit paksa ya. Itu bagi Haria. Tapi bukan berarti kemudian ganggu sih, enggak. Oke, cuma kayak ya mungkin karena udah yang main juga udah versi orang dewasa, jadi kayak value-nya tuh nggak semenggemaskan pada saat film Sherina yang pertama gitu. Kalau ditanya emang Haria punya solusi konflik yang lain apa? Kurang tahu ada solusi konflik pengganti yang lain apa. Cuma kalau untuk dua orang ini ditaruh di hutan, karena yang pertama waktu Sherina tuh ngumpet di bawah pohon, terus dia jalan kaki mau ngambil kandang orang hutannya, terus dikejar-kejaran sama penculik, itu kayak Oke. Kenapa nggak si Saddam bisa koordinasi? Mereka tinggal di hutan. Kenapa nggak pakai HT kalau udah tahu filmnya sinyalnya jelek gitu ya? Koordinasi pakai HT, ngoordinasiin tim gini-gini daripada mereka berdua berpetualangan sendiri. Kalau pas di hutan mereka, kalau waktu yang film pertama mereka cuma berdua ya, karena emang yang hilang di hutan cuma mereka berdua doang gitu. Tapi yang kedua sebetulnya ini nggak ganggu-ganggu banget sih, cuma Haria kok kayak bagus untuk scene bagian si Isyana. Isyana jadi istrinya si siapa? Shailendra. Istri Shailendra. Centil-centilnya kurang centil. Nggak tahu kenapa Haria di situ langsung keingetnya Syahrini. Kan tadi kan soalnya si Shailendra sempat nyanyi Gadis Bogor gitu kan. Oh mungkin yang dicari di sini emang agak ada bentuk-bentuknya lugu dan polosnya dari Isyana kayak gitu, cuma agak kurang centil aja gitu. Kayaknya Syahrini, Haria nggak tahu kenapa kayak ini Syahrini cocok di sini gitu loh. Kasihan. Tapi tetap bagus kok. Itu bagus. Kalau kekurangan filmnya apa ya? Mungkin bukan kekurangan, tapi mungkin lebih ke gini sih. Kalau Anda mau nonton petualangan Sherina, jangan berharap atau memberikan ekspektasi lebih untuk film ini. Jangan berharap standarnya sama seperti Sherina 1. Betul, karena film ini adalah untuk memori aja, untuk nostalgia. Kalau dulu Anda, sahabat Sonora, ini memang pernah nonton petualangan Sherina 1 dengan hutan-hutan, penculikan, apa segala macam, sama. Jadi semuanya sama, jadi jangan berekspektasi lebih akan ada hal lain. Karena Kertara Jasanya sendiri juga ada Shailendra, penculikan-penculikannya juga ada, nyanyi-nyanyinya juga ada. Mereka ngomongin bintang pun juga ada. Vega itu juga ada. Jadi jangan harapannya wah jalan ceritanya baru, tidak, secara garis besar sama, cuma mungkin konfliknya aja tuh kayak penculikannya orang, sekarang bagaimana konservasi si orang utan yang lebih dewasa mungkin kita bilangnya ya. Jadi ini cuma untuk nostalgia aja, untuk Anda yang ngikutin petualangan Sherina, untuk Anda yang senang sama lagu-lagunya petualangan Sherina. Nah, ini balik lagi karena semua pemerannya itu ada lagi. Bapaknya Sherina ada juga. Ibunya sama kan ya? Ibunya sama. Versi udah pakai jilbab panjang di sini. Dan juga ditunjukin waktu
si mereka datang ke Kalimantan, terus Sherina ngelihat kantornya Sadam ada muka bapaknya. Jadi bener-bener kayak yang, jadi kayak bener-bener yang Anda yang nonton petualangan Sherina pertama tuh kita dimanjakan lagi. Gimana Sherina nyanyi, kemudian Derby Romero juga nyanyi, semua ada di sini gitu. Rating 8,7 deh. 8,5. Beda tipis kita. Pokoknya sukses terus buat Sherina. Dia udah jangan lama-lama main di hutan. Sadam pulang di kota lebih enak hidupnya ya. Kenapa nasihatin ke mereka? I mean, sukses terus buat Nira Lesmana, buat Riri Riza, Jujur Prananto. Keren Pak. Keren banget. Kalau mau ngajak main-main ke hutan, Hadia boleh diajakin gitu. Hadia tuh kepikiran tapi ditinggal. Hadia kepikiran kalau jadi Sherina, jadi konservasi, foto-foto mulu, foto indung. Bagus banget tempatnya. Tapi ngomong-ngomong soal film yang keren-keren, di CGV pun juga punya film yang keren. Karena dari tanggal 4 Oktober kemarin ada film Road to Boston. Itu mengisahkan maraton paling emosional. Dia berdasarkan kisah nyata maraton Boston di tahun 1947. Sutradaranya adalah sutradara visioner Kang JQ. Jadi ini sebuah kisah tentang para pelari maraton nasional yang ingin berlari kembali setelah kemerdekaan Korea, dan juga pastinya bagaimana upaya mereka untuk berkompetisi dalam maraton internasional pertama mereka. Yes, ngomongin soal film-film, ngomongin soal CGV, pastinya CGV ini juga banyak banget promo untuk sahabat Sonora dan juga teman seru CGV. Ada promo 10-10 dari CGV, yang mana Anda bisa mendapatkan, diambil aja semuanya. Yang bisa mendapatkan bonus 10.000 poin untuk Anda yang sudah punya member CGV. Anda juga bisa beli popcorn dengan harga Rp10.000 aja. Dan pastinya jangan lewatin untuk diskon 10% bagi seluruh pembelian minuman yang ada di Fin Cafe. Yes, dan itu tadi sahabat Sonora dan teman seru CGV, film versi bioskop Gajah Mada di episode kali ini. Ini episode terakhir kita, Ditutup dengan film musikal. Diambil aja semua hadiah terakhir sih. Akhirnya snacknya udah nggak kepake lagi. Terima kasih buat sahabat Sonora yang selalu nonton bioskop Gajah Mada. Terima kasih juga buat CGV as a support partner, dan juga pastinya kameramen kita ada Mas Herdin, ada juga produser Ibu Deria. Kemudian biasa juga ini ada Audioman, biasa ada Deta Bagas, kemudian juga ada anak magang yang sekarang udah di MMTC sekarang ya. Halo, semoga kamu nonton nih episode terakhir, nggak ada nih, kita foto duluan. Hahaha, nanti kamu tinggal nunggu tek-tekannya doang. Tapi meskipun udah sampai muncrat, tapi sahabat Sonora meskipun udah berakhir, tentunya Anda bisa menyaksikan ulang lagi beberapa film-film review-reviewnya kita, ribet sendiri kan. Beberapa review-reviewnya kita tentunya di kanal YouTube Sonora FM. Dan terakhir, kalau misalnya Anda merasa review film Petualangan Sherina yang kedua ini bermutu, bermanfaat, dan memang kayaknya mau nonton Petualangan Sherina gimana reviewnya kira-kira, langsung aja boleh di like, boleh di share, ya boleh juga di subscribe, jangan lupa, tapi nggak boleh di komen, karena kalau Anda komen mau review film apa lagi, kita nggak nge-review lagi. Atau mungkin sahabatnya pada komen, ya kok udahan gitu. Udah gitu aja. Ini dia mau nangis dulu, kita pamitan dulu sahabat Sonora, kita ketemu lagi di program lainnya aja deh ya. Bye.